Regresi linier sederhana, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Analisis regresi linier sederhana yaitu hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Uji apa saja yang digunakan dalam regresi sederhana? Metode regresi linier sederhana ini data yang digunakan adalah data interval atau rasio. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Apa yang dimaksud dengan regresi linier sederhana dan apakah regresi linier sederhana perlu digunakan dalam penelitian? Metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Uji apa saja yang digunakan dalam regresi linear berganda? Langkah-langkahnya adalah yang pertama koefisien determinasi, yang kedua uji F, yang ketiga uji T. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan di akhir analisis karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikasinya. Apakah regresi sederhana memerlukan uji asumsi klasik? Tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Ada perbedaan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi oleh hanya satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Regresi linear digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Mengapa peneliti perlu menggunakan analisis regresi dalam penelitiannya? Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas atau sebab akibat dari variabel independen atau input atau prediktor yang mempengaruhi variabel dependen atau outcome atau respons. Model regresi linier sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Eksogenitas yang lemah, kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap,
sementara variabel Y bersifat random. Manfaat menerapkan analisis regresi. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau estimation, atau peramalan atau forecasting. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain yaitu yang pertama, data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heteroskedastisitas, yang kelima outlier, yang keenam autokorelasi. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan nilai suatu variabel di mana sudah diketahui nilai variabel-variabel yang mempengaruhinya. Cara mendapatkan garis regresi. Yang pertama, cara bebas atau freehand method. Kelemahan, tidak ada metode baku yang dipercaya karena tiap orang bisa beda. Yang kedua, menghubungkan dua titik yang terendah dan tertinggi. Kelemahan, persamaan regresi ini hanya menggunakan dua titik terendah dan tertinggi saja, dan titik-titik yang lain tidak dihiraukan dan sangat berbahaya jika ada nilai ekstrim. Yang ketiga, membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian masing-masing dicari rata-ratanya yaitu X1 dan X2. Kelebihan sudah mengikutkan semua titik karena dicari rata-ratanya, dan ini adalah cara terbaik daripada dua cara di atas. Rata-ratanya dipengaruhi nilai ekstrim masing-masing, baik nilai ekstrim terendah maupun nilai ekstrim tinggi. Variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana. Yang pertama, dependent variable atau variabel tidak bebas atau Y. Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain diasumsikan bersifat random atau stochastic. Yang kedua, independent variable atau variabel bebas atau X, variabel yang nilainya ditentukan secara bebas atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas. Yang ketiga, syarat Y, berjenis data kuantitatif X, berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategori. Prosedur penting dalam regresi linear sederhana. Dalam prosedur regresi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi model dengan menggunakan scatter plot atau diagram pencar yang digunakan untuk mengidentifikasi model hubungan antara variabel X dan Y. Bila pencarian titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linear, maka model regresi linear layak digunakan. Setelah itu dapat dilakukan estimasi terhadap parameter modal. Ada rumus model regresi linear sederhana. Yang pertama, Y merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke-1. B dan B1 merupakan parameter model. EI merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke-1. N banyaknya data. Di sini bisa dilihat contoh soal regresi linear sederhana.